Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman tidak ketinggalan cerita dari kami. Namaku Aulia, 30 tahun, seorang guru sekolah dasar. Aku menikah dengan Raka 5 tahun lalu, dan dalam waktu itu, aku selalu berpikir bahwa aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Raka adalah pria yang semua wanita impikan, bertanggung jawab, penyayang, dan selalu bisa diandalkan. Kami berdua memang belum dikaruniai anak, tetapi itu tak pernah menjadi masalah besar bagiku. Aku percaya, jika Tuhan menghendaki, cepat atau lambat kami pasti akan memiliki buah hati. Kebahagiaan kami semakin lengkap ketika adikku, Nia, yang baru saja lulus kuliah, tinggal bersama kami sementara waktu. Orang tua kami telah lama tiada, dan sebagai kakak, aku merasa bertanggung jawab atas dirinya. Aku selalu berpikir bahwa rumah ini adalah tempat yang paling aman bagi kami bertiga. Tapi ternyata, aku salah besar. Sejak Nia tinggal bersama kami, aku mulai menyadari ada perubahan kecil yang awalnya aku anggap sepele. Raka tiba-tiba menjadi lebih perhatian padanya. Jika dulu dia hanya fokus padaku, kini dia sering mengajak Nia mengobrol, menanyakan bagaimana harinya, atau membelikan camilan favoritnya. Aku senang melihat mereka akrab, tapi entah kenapa, ada rasa tidak nyaman yang muncul di hatiku. Yang lebih aneh, Nia pun berubah. Jika dulu dia sering bercerita tentang harinya kepadaku, kini dia lebih sering menghabiskan waktu di kamar atau di dapur, seolah menghindariku. Aku berusaha menepis rasa curiga itu. Mungkin aku hanya terlalu sensitif, pikirku. Tapi firasat seorang istri jarang salah. Puncaknya terjadi 3 bulan kemudian. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Aku hendak ke dapur untuk membuat sarapan ketika mendengar suara muntah dari kamar mandi. Aku segera menghampiri dan menemukan Nia sedang berjongkok di lantai, wajahnya pucat pasi. Nia, kamu sakit? Tanyaku panik. Dia menggeleng lemah. Cuma masuk angin, Kak. Tapi aku tahu itu bukan sekadar masuk angin. Beberapa minggu terakhir, aku memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Wajahnya semakin pucat, dia sering merasa lelah, dan perutnya mulai terlihat membuncit. Jantungku berdetak lebih cepat. Nia, kamu hamil. Dia terdiam. Air matanya jatuh satu persatu. Aku tahu jawaban itu sebelum dia sempat mengatakannya. Aku menguatkan diriku. Siapa ayahnya? Dia menggigit bibirnya, lalu berbisik, Raka. Dunia seakan berhenti berputar. Dadaku terasa sesak, nafasku tercekat, dan mataku terasa panas. Aku tidak percaya ini terjadi dalam rumahku sendiri. Suamiku menghamili adikku. Malam itu, aku menunggu Raka pulang dengan hati yang penuh amarah. Begitu dia membuka pintu, aku langsung melemparkan tes pack ke arahnya. Apa ini, Raka? Teriakku dengan suara gemetar. Dia melihat benda itu, lalu menatapku dengan wajah pucat. Aulia, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Kamu menghamili adikku sendiri. Aku melihat ketakutan di matanya, tapi aku tidak peduli. Aku menoleh ke arah Nia yang duduk di sudut ruangan, menangis terisak. Apa yang terjadi di antara kalian? Sejak kapan? Raka menundukkan kepala, lalu akhirnya mengakui semuanya. Awalnya, aku tidak berniat melakukan ini. Aku hanya merasa kasihan pada Nia, dia kesepian, dan semuanya terjadi begitu saja. Terjadi begitu saja. Aku tertawa sinis. Kalian menghancurkan pernikahanku dan kau bilang, terjadi begitu saja. Aku melihat Nia masih menangis tanpa berkata apa-apa. Apa kau mencintai dia? Tanyaku dingin. Raka terdiam. Dan disitulah aku tahu bahwa aku sudah kalah. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Hatiku hancur terlalu dalam. Aku mencintai Raka, tapi pengkhianatan ini terlalu besar untuk dimaafkan. Nia, apa kau akan mempertahankan anak ini? Tanyaku pada adikku. Dia mengangguk perlahan, air matanya masih mengalir. Aku menarik napas panjang. Baik, aku akan pergi dari rumah ini. Raka panik. Jangan, Aulia. Aku menyesal. Aku ingin menebus kesalahanku. Tidak ada yang bisa kau tebus, Raka. Kau sudah menghancurkan kepercayaanku. Aku pergi meninggalkan rumah malam itu juga. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak alasan atau penyesalan. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin. Bertahun-tahun berlalu, tapi luka itu masih ada. Aku pindah ke kota lain, mencari kehidupan baru. Aku tidak pernah lagi bertemu dengan Raka atau Nia.
Satu kali, aku mendengar kabar bahwa mereka menikah demi anak yang telah lahir. Aku tidak tahu apakah mereka bahagia atau tidak, dan aku juga tidak peduli. Yang aku tahu, pengkhianatan itu telah mengubahku selamanya. Terkadang, orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling bisa melukai kita. Dan itulah kenyataan pahit yang harus kuterima. Kesetiaan itu bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan. Aku telah memberi yang terbaik, tapi kau memilih mengabaikannya. Semoga suatu hari kau menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kau kehilangannya. Aku tidak menyesal telah mencintaimu, yang kusesali adalah mempercayai bahwa kau akan selalu menjaga hatiku. Pengkhianatanmu bukan hanya melukai hatiku, tapi juga menghancurkan semua impian yang pernah kita bangun bersama. Aku akan bangkit, tapi ingatlah, luka ini mengajarkanku untuk lebih berhati-hati memilih siapa yang layak ada di hidupku. Aku tidak akan membalas pengkhianatan dengan kebencian, karena aku tahu, hidup akan mengajarkanmu lebih banyak daripada yang bisa aku katakan.